Oke, baik, kita kembali ke Visa E7. Banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Sebenarnya saya sedikit mencari informasi tentang Visa E7 ini karena beberapa bulan kemarin saya cuti, nggak bisa memberikan banyak informasi tentang Visa E7. Namun ada banyak teman-teman yang memberikan informasi, berbagi informasi kepada saya dari teman-teman yang sudah terbang, baik yang masih proses dan baik teman-teman yang belum proses. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa teman-teman yang bertanya, sebenarnya Visa E7 itu biayanya berapa sih, Mas? Sudah saya beritahu di video-video saya sebelumnya bahwasanya Visa E7 itu berbeda-beda setiap PT. Jika mengikuti PT A biayanya sekian, PT B juga sekian. Jadi tidak semua PT sama. Tapi seharusnya kan harus sama, Mas. Nggak bisa, karena setiap PT mempunyai fasilitas sendiri-sendiri. Contohnya seperti ini. Di PT si A ini memberikan fasilitas pelatihan welder. Nah, sedangkan si PT B ini tidak memberikan pelatihan welder. Contohnya pelatihannya seperti apa, Mas? Nah, contohnya di pelatihan welder kampuh seperti itu, dan yang satunya si A ada di pelatihan di kampuh dan si B ini mempunyai pelatihan sendiri di tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi ada fasilitasnya sendiri-sendiri. Jadi biayanya berbeda. Nah, untuk teman-teman yang non skill tanpa mempunyai skill welder sama sekali, ini bisa nggak sih mengikuti Visa E7 ini? Sebenarnya nggak bisa ya. Seharusnya nggak bisa, karena Visa E7 welder ini terkhusus untuk teman-teman yang punya skill welder. Memang harus punya skill kalau Visa E7. Tanpa skill tidak bisa mengikuti program Visa E7 P2P ini. Dan di Korea sendiri, jika teman-teman tidak punya skill terus nekat mengikuti, maka teman-teman di sini juga akan harus belajar terlebih dahulu, training, yang namanya training di sini, di training. Jika teman-teman tidak bisa welder, maka ya kemungkinan besar akan dipulangkan ke Indonesia karena dibutuhkan skill untuk Visa E7 ini ya. Jadi tidak main-main lagi. Kalau tanpa skill, teman-teman yang ingin mengikuti program subbuilding itu bisa. Kalau Visa E7 mungkin sedikit kesulitan karena kita non skill, tanpa tahu apa sih welder itu dan bagaimana cara ngelas itu tidak tahu. Di logika saja, dalam program Visa E7 itu memang dibutuhkan untuk skill welder. Kok kameranya di sini? Nah, ini sedikit terang ya, karena mataharinya di belakang. Ini saya jalan-jalan. Di Visa E7 dibutuhkan untuk skill welder, painting dan lain sebagainya. Seperti teman-teman yang sudah tahu informasi-informasi di channel-channel lain ataupun di media sosial lainnya, di TikTok juga ada. Jadi harus dibutuhkan skill. Tanpa skill teman-teman nggak bisa mengikuti welder. Mas, saya sudah pernah ikut ngelas di pedesaan saya ataupun di daerah saya, sudah ikut kelas, tapi saya tidak punya sertifikat. Diwajibkan mempunyai sertifikat ya, harus mendapatkan sertifikat, ikut pelatihan ataupun mengikuti di kampuh welder. Nah, untuk biayanya di kampuh welder sendiri berapa? Nanti akan saya informasikan berapa biayanya supaya teman-teman tahu, karena saya di sini juga memberikan informasi dari apa yang saya tahu, bukan dari omongan orang, tapi apa yang saya tahu dari berbagai banyak orang. Tidak hanya satu orang yang memberikan informasi dari saya. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati jika ada oknum yang menawarkan teman-teman non skill bisa terbang tanpa mengikuti tes pelatihan. Nah, ini yang sangat mencurigakan. Takutnya teman-teman uang sudah masuk, uang muka sudah masuk, sudah banyak ya teman-teman yang direkrut oleh oknum, sudah bayar sekian namun tidak terbang. Sudah ada banyak videonya saya berikan dari awal Visa E7 terbang sampai sekarang. Saya masih mencari banyak informasi. Nah, sebenarnya berapa sih modalnya, Mas, untuk Visa E7? Sebenarnya ada beberapa informasi tentang modal Visa E7 ini. Sebenarnya 55 juta sampai 65 juta.
itu sudah terbang sampai Korea. Namun cara masuknya gimana saya belum tahu, sampai sekarang masih tetap dirahasiakan. Untuk masuknya bagaimana saya belum tahu. Seperti G2G tidak ada rahasia, transparan. Cara masuknya seperti ini, biayanya sekian. Tapi kalau lewat LPK tentunya akan sedikit menambah biaya. Nah, lebih baik mandiri kalau pengen ngirit biaya ya. Sama seperti Visa E7, kalau mandiri mungkin biayanya lebih hemat. Nah, mudah-mudahan ke depan kita tahu bagaimana proses Visa E7 ini secara mandiri seperti G2G. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan harus. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.